Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, nama saya Emi Hermawati, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Blitar dari SMKN 1 Blitar. Perkenalkan, beliau adalah Ibu Ulfa Agnes Larasati sebagai pengajar praktik saya dan Ibu Desi Sugiarto sebagai fasilitator saya. Rancangan tindakan aksi nyata saya adalah latar belakang. Standar perilaku yang baik yang mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat. Dalam kurun waktu tahun-tahun terakhir ini, terdapat krisis pada murid-murid, yaitu murid tidak memiliki sopan santun dan menghargai orang yang lebih tua. Sikap hormat terhadap orang yang lebih tua semakin lama semakin pudar, sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Antisosial semakin tumbuh di dalam diri anak-anak. Tujuan dari aksi nyata saya adalah menciptakan murid yang memiliki sopan santun, menghargai dan menghormati orang lain. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur dari aksi nyata saya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Langkah-langkah tindakan yang saya lakukan, yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif di sekolah dan meminta izin melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah kepada rekan-rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ketiga, memantau dan merefleksi, mengevaluasi keyakinan yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan aksi nyata saya adalah kepala sekolah, rekan guru BK, dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat berjalan dengan lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana yang menunjang penerapan budaya positif di sekolah, serta orang tua murid dalam penerapan budaya positif di rumah. Berikut ini kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang terhormat Bu Adita sebagai koordinator, teman-teman guru BK SMKN 1 Blitar yang saya hormati, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah, dan terima kasih atas waktunya yang diluangkan untuk untuk kegiatan ini. Dan di sini saya akan memaparkan atau menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di sekolah yang telah saya dapatkan di PGP, Pendidikan Guru Penggerak. Langsung saja nih. Nama saya Emi Hermawati, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Blitar dari SMKN 1 Kota Blitar. Kali ini saya akan memaparkan atau penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Budaya positif terdiri dari yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Di dalam budaya positif ini tadi ada empat tema yang akan saya paparkan di sini nantinya beserta contoh. Nanti kalau kemarin itu di CGP 6 itu fokusnya pada
motivasi perilaku manusia, yaitu yang dibahas tentang penghargaan dan hukuman. Di sini nanti karena ini fokusnya ada di guru BK, jadi nanti saya akan memberi testimoni atau contoh tentang keyakinan kelas dan praktek atau penerapan segitiga restitusi yang nantinya harapan saya dapat diterapkan pada saat konseling individual ataupun konseling kelompok. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab pada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan sendiri. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami, menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Jadi intinya di sini adalah disiplin positif itu kita sebagai seorang pendidik harus memunculkan motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang ada dalam diri, bukan karena disiplin karena takut akan hukuman atau mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Di sini motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada 2, motivasi internal dan motivasi eksternal. Yang menghindari ketidaknyamanan dan mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain itu termasuk motivasi yang dari eksternal. Jadi motivasi yang datangnya dari lingkungan, mungkin teman, guru, orang tua, dan lain-lain. Kalau untuk yang menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri itu termasuk motivasi internal. Jadi motivasi yang ada dalam diri. Ketika dia melakukan suatu tindakan atau perilaku yang motivasi eksternal ini karena dia takut akan mungkin ada hukuman. Misalnya dilarang membawa HP. Ketika dia membawa HP tidak membawa HP itu karena dia takut karena ada hukuman apa? Mungkin hukumannya membersihkan kamar mandi dan lain sebagainya, atau mendapat penghargaan. Jadi motivasi itu tidak keluar dari dalam dirinya sendiri, tapi dari orang lain. Misalnya, aku sinau ben pinter mergane biar mendapatkan penghargaan atau hadiah. Itu motivasinya itu tidak keluar dari dalam diri, motivasinya keluar dari karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Akan tetapi yang ketiga adalah menjadi diri mereka yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri, itu motivasinya keluar dari dalam diri. Lanjut ya. Ini motivasi eksternal, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemarin sudah sempat disinggung sama teman-teman CGP Angkatan 6 karena penghargaan itu sebenarnya tidak baik untuk anak didik kita atau untuk anak kita sendiri. Karena apa? Karena akan menimbulkan banyak hal, dalam artian mungkin merusak hubungan. Ada rasa iri, dengki, atau mungkin ada rasa malas. Karena apa? Kalau misalnya merusak hubungan aja, merusak hubungan itu nanti kalau misalnya ada seseorang yang mendapatkan prestasi juara 1, 2, 3 mendapat penghargaan, yang lain tidak mendapat penghargaan, otomatis akan merusak hubungan pertemanan. Ini yang ketiga adalah motivasi intrinsik. Lanjut ya. Lanjut yang tema ketiga yaitu posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai seorang guru itu punya 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama adalah sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Yang kedua adalah sebagai pemantau. Nanti di belakang ada contoh-contohnya. Ada posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Yang keempat ada sebagai teman.
dan yang kelima adalah sebagai manajer. 5 posisi ini itu ada pada diri seorang guru. Tanpa kita sadari kita punya 5 posisi kita sebagai guru. Nah, gimana posisi yang paling terbaik atau posisi yang paling betul untuk kita laksanakan dalam melaksanakan pembelajaran? Ini posisi yang paling yang bisa memunculkan motivasi intrinsik itu adalah posisi sebagai manajer. Jadi bukan sebagai pembuat rasa bersalah, pemantau, apalagi penghukum atau teman. Jadi yang paling bisa memunculkan motivasi intrinsik siswa itu pada saat atau pada posisi kontrol kita sebagai manajer. Guru melakukan kerjasama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab perilaku mereka dan mendukung mereka dalam menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Jadi di posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam mereka belajar. Ada terusnya, ada mereka belajar. Jadi di sini siswa kita ajak untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya serta mencari solusi yang terbaik untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi posisi kontrol guru yang paling tepat atau yang paling baik untuk kita laksanakan adalah pada posisi manajer. Lanjut. Jadi ini, coba sekarang itu tadi sudah saya sampaikan 5 posisi kontrol guru. Sekarang kita main tebak-tebakan. Jadi ada di sini ada kalimat yang ada di sini. Coba dari 5 posisi tadi yang paling cocok untuk kalimat tersebut atau pernyataan tersebut itu apa? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Coba. Ada yang pertama adalah penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, sama manajer. Kalimat yang ada di sini, pernyataan yang ada di sini termasuk sebagai posisi kontrol sebagai apa? Coba. Penghukum. Apa? Penghukum. Kita lihat ya. Betul. Sebagai penghukum. Jadi penghukum itu ciri khasnya orang yang menanyakan sebagai penghukum, kamu ini terlambat lagi, kamu ini tidak masuk lagi, alpa lagi. Seperti kemarin sudah saya katakan, alpa lagi. Itu sebagai penghukum dengan ciri khas nada yang tinggi. Itu adalah pertama kali. Nah itu. Nah ini. Yang kedua, enggak terlambat. Nah yang kedua, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Coba apa? Membuat rasa bersalah. Kita buka ya. Betul. Jadi bagaimana seorang guru menjadi posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi anaknya itu ben rasa rumangsa salah seperti itu. Bagaimana kalimat kita atau pernyataan kita yang membuat anak ini biar merasa bersalah. Lanjut ya. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Coba kalau posisi ini sebagai apa? Teman. Sebagai apa? Teman. Nah, teman. Jadi ini kalimat atau pernyataan seorang guru pada kontrol sebagai teman. Lanjut ke? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kurisa? Bisa? Budui? Monggo? Manajer. Jadi di sini apa? Di sini anak suruh melihat apa? Melihat apa? Peraturannya apa?
Apa yang sudah kamu lakukan? Ketika kamu lakukan, sanksi dan konsekuensinya apa? Itu adalah sebagai pemantau. Jadi seorang guru itu kontrolnya adalah sebagai pemantau. Nah, yang terakhir, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas nanti yang akan saya jelaskan di akhir setelah ini. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, apa? Manajer. Jadi di sini jawabannya adalah manajer. Di sini apa? Di sini itu seorang manajer menanyakan apa keyakinan kita yang sudah disepakati itu apa, dan bagaimana kamu memperbaikinya. Ketika kamu sudah menjadi orang yang tertib misalnya, apa perasaanmu? Nah, itu seorang manajer. Ya. Sekarang yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya apa yang kita jalani, anak murid kita yang jalani itu adalah berdasarkan pada kebutuhan dasar manusia. Kok enggak mas? Enggak muncul. Ini konsepnya guru, koreksi. Kebutuhan dasar manusia itu adalah sebenarnya ada 5. Ini kok nggak muncul gimana sinyalnya rapati. Artinya kalau sinyalnya kuat langsung muncul. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Oke, bertahan hidup itu ada kaitannya dengan sandang, pangan, papan, kesehatan, itu adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kesenangan. Jadi kita manusia juga butuh kesenangan. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah penguasaan. Yang kelima adalah kasih sayang atau rasa diterima. Itu ada 5 kebutuhan dasar. Jika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi secara otomatis, seperti murid-murid kita, ya, jika ada yang tidak masuk tanpa keterangan, secara otomatis ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Misalnya dia tidak mengerjakan tugas, pasti ada kebutuhan yang mereka tidak terpenuhi. Misalnya jaluk sepeda motor ora keturutan. Nah, itu akhirnya apa? Akhirnya dia ada masalah, entah itu bolos, alpa dan lain-lain. Langsung ke keyakinan kelas. Apa sih di sini keyakinan kelas? Kemarin sudah saya praktekkan di di kelas. Jadi menurut pendidikan yang berdasarkan filosofi KHD, ya, yaitu kurikulumnya kurikulum merdeka, itu beliau meyakini bahwa keyakinan kelas itu lebih baik daripada peraturan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat bersama-sama dan disepakati bersama-sama, dilaksanakan bersama-sama. Akan tetapi beda dengan peraturan. Kalau peraturan adalah dibuat oleh satu pihak, ya toh, satu pihak atau sekolah, dan harus ditaati oleh semua warga sekolah. Apabila melanggar, pasti ada hukumannya. Nah, hukuman itu nanti kembali kepada motivasi intrinsik tadi. Jadi dia mentaati itu karena takut ada hukuman. Ya, lanjut. Keyakinan kelas itu sifatnya adalah lebih abstrak, rinci, dan konkret karena dibuat bersama-sama. Nanti saya kasih contohnya ada. Ya, pernyataannya adalah universal. Ya, terus lanjut. Pernyataan yang positif. Jadi di dalam keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata yang negatif, misalnya dilarang, jangan, itu tidak ada. Karena ketika kita pernyataan kata-kata kita positif,
itu nanti akan memunculkan energi yang positif. Ya, lanjut. Curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru dan murid, ya, di dalam curah pendapat. Nanti juga ada contohnya. Ditinjau kembali, yang intinya di sini bahwa ketika kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dibuat, terus ada ada perubahan, terus diupdate. Mungkin setiap 1 semester atau setiap 1 tahun itu bisa diupdate atau ditinjau kembali. Tidak banyak, mudah diingat dan dipahami. Jadi tidak banyak seperti yang sekarang kan, kalau peraturan kan banyak sekali, 1 sampai 100 misalnya. Kalau keyakinan kelas yang ada di kelas cukup hanya mungkin ada 5 atau ada 6, itu yang kita sepakati. Jadi tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami oleh anak. Yang terakhir adalah diterapkan di lingkungan sekolah. Ini nggak muncul. Boleh ya? Enggak. Jadi gini, kemarin itu saya jelaskan guys, sebelum ada penempelan ini namanya ditempelkan ini adalah kesepakatan. Jadi anak-anak menyampaikan satu kata yang simple saja yang akan nanti belakangnya soalnya. Jadi gini, sebelum anak-anak menempel itu nanti kita jelaskan bahwa perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Setelah itu nanti anak-anak dikasih stiker note 1 aja, atau stiker note itu nanti yang akan ditempelkan di di depan. 1 kalimat saja. Misalnya di dalam tadi saya sudah jelaskan bahwa keyakinan kelas itu kata-katanya harus yang positif, ya, misalnya sopan santun, atau mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, itu merupakan suatu keyakinan kelas. Atau kompak misalnya, rukun. Ini kemarin anak-anak dari 33 siswa itu kita seleksi. Ketika membuat keyakinan kelas ini aja, anak-anak sangat antusias, dalam artian bisa mengungkapkan pendapatnya, bisa mengungkapkan apa sih kesepakatan kelas yang akan mereka laksanakan. Jadi setelah dilaksanakan tadi curah pendapat tadi, baru kita proses seleksi keyakinan kelas. Jadi ini semua anak dengan semua anak bisa menyampaikan pendapatnya. Di sini pasti banyak yang sama, banyak. Menjaga kebersihan, jujur, lisan, amanah dalam tindakan. Kalau jujur ini nanti mungkin tidak usah panjang-panjang, jadi jujur. Terus menjadikan semua teman menjadi lebih sopan santun. Bisa diambil kesimpulan apa? Sopan, santun, rukun. Rukun ini berarti ini tak ambil ya. Menghargai pendapat orang lain. Nah, ini langsungnya saya Tadi sudah ada belum? ini proses sampai mendapatkan. Gimana ini yang peduli ini kita ambil? Nah, Yang kita sepakati. jadi dari beberapa siswa yang ada di kelas tadi, karena banyak yang sama, akhirnya kita ambil kesimpulan, tinggal Kompak. Setuju? Menjaga kerukunan. setelah proses seleksi tersebut, seleksi curah pendapat tadi, langsung kita simpulkan. Setuju apa enggak? Kalau setuju nanti harus dilaksanakan. Kalau enggak kita ambil. Wis itu pipis dulu. Ya, oke.
itu suatu contoh keyakinan kelas nggih. Yang selanjutnya bukan ini. Ini contohnya keyakinan. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah posisi di mana mengkondisikan anak yang melakukan kesalahan serta mencarikan solusi untuk memperbaikinya. Yang pertama ada 3 segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan sebuah keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi tersebut adalah terwujudnya murid yang mandiri dan tanggung jawab. Berikut adalah penerapan. Nah, ini langsung ini saja ya. Ini adalah penerapan segitiga restitusi dengan pada posisi kontrol seorang manajer. Jadi langsung saja ini aja, ya. Langsung saja di budaya positif. Jadi budaya positif itu tadi maksudnya budaya positif tadi keterkaitannya dalam tiga materi, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid dan menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Jadi intinya pembelajaran menurut filosofi KHD itu adalah berpusat pada murid, ya. Jadi kurikulum merdeka itu intinya di situ. Mek sitok tok berpusat pada murid. Intinya menuntun. Jadi seorang guru bukan memerintah atau bukan menentukan suatu pembelajaran, tapi menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah karakter yang ada di dirinya, kodrat zaman itu sesuai dengan perkembangan zaman pada saat sekarang. Yang kedua adalah nilai guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, dan menggerakkan komunitas praktisi. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama sesuai dengan apa yang tadi saya jelaskan tentang keyakinan kelas. Yang ketiga adalah visi guru penggerak. Kemarin saya sudah diskusi dengan guru dan kepala sekolah, pakar kurikulum serta pendamping praktek saya, itu membahas tentang visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, maka dibuatkan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu, dari penjelasan saya tadi, mungkin ada yang ditanyakan, boleh mulai dari depan, monggo silakan tanya, tidak apa-apa.
obatnya jangan-jangan. Wah, nanti. Dan Jadi gitu. tepuk tangan dulu ke Mbak Emi. Walaupun Ini putus-putus. apa? Nanti disambung. Ya, event ini bagaimana juga kita didirikan saling membantu kepada teman-teman. Ini hajatnya Bu Emi untuk keperluan guru apa Pak? Nah, guru penggerak. Ya mungkin kami teman-teman bisanya membantu ini Mbak Bu Emi ya. Seperti ini bisanya membantu untuk partisipasi seperti ini. Semoga kegiatan ini bisa bernilai positif kepada teman-teman dan juga kepada Bu Emi. Tadi sedikit ini kan ada beberapa yang mungkin seperti tadi. Yang mana Pak? Guru sebagai kalau penghukum apa itu tadi Pak? Oh iya. Ya, yang membuat rasa tadi Pak apa? Rasa bersalah. Membuat menyatakan tidak bersalah. Itu ini posisinya kan seperti guru tak? Tapi kalau konselor guru BK menanyakan saya kecewa, itu sebenarnya kan nggak boleh kalau saya kan nggak boleh itu. Ya, mungkin kalau guru mungkin bisa seperti itu ya. Kalau konselor saya kecewa dengan Anda. Dengan itu kan pada waktu konseling sebenarnya kan nggak enak itu. Mungkin bahasa guru tadi dengan bahasa BK perlu kita bedakan. Ya. Ya itu aja. Ya. Ini Pak. Ini untuk apa namanya, untuk diseminasi ini sebenarnya bukan hanya di BK saja, okay? Semua guru mapel yang ada di sekolah ini. Tapi kan peran saya di situ adalah menggerakkan komunitas praktisi yang paling terkecil dulu. Jadi di lingkupnya adalah lingkup BK. Sebenarnya kan berdasarkan apa namanya dari peneliti, nggih. Jadi ada 5 kontrol. Tapi tidak disarankan dalam artian kita sebagai seorang guru punya 5, cuman tidak boleh diterapkan. Yang paling baik diterapkan adalah yang posisi manajer. Jadi posisi manajer itu tidak ada kata kecewa dan lain sebagainya, tidak ada. Tapi kadangkala karakter seorang guru kan berbeda-beda. Jadi mungkin mereka sudah sudah dikasih pemahaman tentang posisi kontrol, akan tetapi karena karakter seorang guru itu misalnya keras, akhirnya beliau di posisi kontrol seorang penghukum. Terima kasih atas jawabnya. Mudah-mudahan kita teman-teman guru BK ini semuanya pada posisi kontrol manajer. Jadi bisa memunculkan motivasi dalam diri anak. Jadi tidak terus merino karena kesini karena takut atau karena penghargaan, tidak, tapi karena memang dia ingin belajar, dia ingin disiplin, dia ingin menjadi lebih baik. Ada lagi mungkin pertanyaan? Monggo. Monggo Pak. Monggo silakan. Cukup. Sudah? Ya. Sudah cukup. Oke. Oh iya. Harapan saya apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa diterapkan di proses pembelajaran BK. Ya, kalau misalnya ada misalnya kurang paham dan lain sebagainya atau mau melihat penerapan segitiga restitusi ataupun keyakinan, boleh ngikut saya. Nah, itu, oke. Mudah-mudahan nanti yang belum paham tanya, terus nanti saya bantu untuk penerapannya ini. Karena ini secara tidak langsung juga visinya pemerintah itu loh. Tujuannya kan ada guru penggerak ini kan untuk menyampaikan ke teman-teman pemahaman tentang kurikulum merdeka. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya, atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata saya atau salah tindakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas pada kelas 12 TPM 1. Keyakinan kelas sama peraturan kelas itu bedanya seperti itu. Ya, kalau peraturan itu cenderung ke kata-katanya,
menjaga kesehatan, keselamatan, terus rasa ingin tahu, kerjasama dan lain-lain, itu namanya nilai kebajikan. Di sini nanti Bu Emi saya kasih satu kertas. Ini satu kertas, enek limin di sana, nggak susah-susah, nanti kalian ditulis di sini apa yang kalian yakini, keyakinan kelas yang harus kalian lakukan secara bersama-sama. Kalau sudah kalian tulis satu saja, tidak usah banyak-banyak ya, satu saja yang kalian yakini yang itu penting bagi kalian dan itu nanti akan membawa kebaikan untuk kelas ini ya. Kalau sudah nanti kalian tulis, kalian tempel di sini. Nah, ditempel semuanya. Nanti kita ada prosesi seleksi. Mungkin dari semuanya ini ada mungkin yang sama, menghargai orang lain atau menghargai bapak ibu guru. Itu mesti ada yang sama. Nanti kita seleksi, kita ambil yang sama, terus habis itu nanti baru kita simpulkan keyakinan kelas yang kita yakini bersama-sama. Kita sepakati bersama-sama. You understand? Yeah. Oke, ini dibagi ya. Dibagi dulu. Kalau sudah, nanti baru ditempel. Yang terpenting di kelas ini apa? Gitu. Masih membuat kebaikan untuk dipahami, diingat. Ulang-ulang aja, yang penting sedikit tapi gampang diingat sehingga kalian melaksanakannya tidak serumit yang kalian bayangkan. Ya, ini intinya di sini. Jadi nilai kebajikan itu ya itu tadi sudah saya sampaikan. Pernyataannya yang positif, kata-katanya yang positif, tidak oleh kata-kata yang negatif. Karena sampai energinya biar positif. Ya, terus mudah dipahami atau diingat, tidak usah terlalu banyak. Oke, silakan. Dari sini dari. Aku luwe lor. Menjaga kerukunan sama enggak dengan kompak? Kompak sama menjaga kerukunan sama enggak? Hah? Beda tipis. Tertib, salat berjamaah, menjaga kebersihan, jujur dalam lisan, amanah dalam tindakan. Kalau jujur ini nanti mungkin nggak usah panjang-panjang, jadi jujur. Terus menjadikan semua teman menjadi lebih sopan santun. Bisa diambil kesimpulan apa? Sopan santun, rukun. Rukun ini berarti ini tak ambil ya. Menghargai pendapat orang lain. Ya, menghargai itu bukan
curah pendapat toh. Nah, itu berarti pendapatnya nanti dihilangkan ya. Mentaati peraturan yang dibuat. Yo, ini namanya kesepakatan itu mentaati. Oke? Terus sopan santun tadi sudah ada. Berarti ini aja, ini kan satu kalimat toh. Menerapkan 3S, salam senyum sapa, bagus ini. Ya, salam senyum sapa. Jadi nek ketemu koncone atau ketemu gurune aja menurut bae. Paling enggak menunduk Bu, ora usah misale ngasih salinan Bu, Pak, dan itu apa namanya? Untuk semua guru STM, ora guru mesin tok. Kok ketemu guru sing guru bangunan sampean panggah nguduk Nah, semua yang ada di orang yang lebih tua. Mbok kowe kan sampean ndak ngerti to kowe guru bangunan apa itu kan ndak ngerti to. Makanya kalau ketemu berpapasan dengan orang itu harus senyum. Disiplin. Belum ada ya tadi. Menjaga kebersihan. Pun. Jangan lupa senyum, berarti ada di sini ya. Terus berbicara sopan, tadi sudah ada? Sopan santun. Mentaati peraturan yang telah dibuat sudah. Menjaga kebersihan sudah. Senyum, ini. Bersama-sama menjaga kelas. Ayo. Bekerja sama menjaga kebersihan, kompak sudah ada. Kerjasama dalam kelas dan kelompok melakukan tugas. Nah ini, nah bagus ini. Kerjasama dalam kelas dan kelompok saat melakukan tugas. Nanti disingkat saja kerjasama dalam kelompok atau menyelesaikan tugas. Gimana coba kata-kata yang lebih singkat? Contohan. Kerjasama gitu aja itu sudah termasuk dalam tugas dan kelompok ya. Terus nanti ini dibuat kerjasama ya. Terus iki apa iki? Astagfirullahaladzim. Ayo barengnya ke sarapan. Oke. Rukun dan ramah. Ramah tadi sudah ada belum? Ramah. Nanti mungkin bisa dijadikan satu yang sini. Ramah itu aja termasuk salam senyum sapa sih. Iya, bener apa enggak? Hah? Ya, ini sudah ada ya. Menjaga kesopanan sudah ada. Tidak berbuat gaduh saat pelajaran. Tidak berbuat, tapi kata-katanya nggak boleh yang positif gitu. Berarti apa? Tertib saat pelajaran. Ayo siapa yang ganti? Coba ganti deh. Tertib saat pelajaran. Ya. Bicara yang sopan tadi sudah ya. Peduli terhadap lingkungan kelas maupun sekitar. Bagus ini. Peduli terhadap lingkungan kelas dan ya. Peduli. Apa ada mungkin pendapat lain yang lebih lebih simpel gitu kata-katanya? Go green? Ya. Ini maksudnya yang dimaksud yang nulis tadi itu pedulinya ke lingkungan, maksudnya sekitar itu dalam artian apa? Go green lagi. Go green tadi. Pokoknya jangan go green aja. Menjaga solidaritas. Iki gimana ini yang peduli ini kita ambil? Kita ambil? Sepakat? Menjaga solidaritas itu sama enggak dengan kompak? Sama ya? Sama. Mentaati peraturan tadi sudah. Nah, dari semua totalnya berapa lagi tadi? Totalnya 30. Berarti yang kita sepakati
Berarti diambil ya. Jadi keyakinan kelas sama peraturan kelas itu bedanya seperti itu. Ya, kalau peraturan itu cenderung. Berikut ini adalah refleksi. Refleksi, pelaksanaan diseminasi pemahaman budaya positif saya laksanakan pada tanggal 27 Juli 2023 diikuti oleh rekan guru BK dan tim kurikulum bertempat di SMKN 1 Blitar. Pembuatan keyakinan kelas bersama murid kelas 12 TPM 1 saya laksanakan pada tanggal 25 Juli tahun 2023. Murid-murid sangat antusias dalam pembuatan keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata ini, saya sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti budaya positif di SMKN 1 Blitar. Rencana perbaikan yang akan saya lakukan antara lain yang pertama, selalu melakukan evaluasi secara berkala. Yang kedua, terus berkoordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. Yang ketiga, terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif. Yang keempat, selalu menganalisa kebermanfaatan diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Demikian aksi nyata saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam Bapak Ibu Guru Penggerak.